Sesi pertama ini sebagai bahan awal untuk memulai kitab persidangan Muktamar Muhammadiyah. Mudah-mudahan muktamar ini berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah alhamdulillah telah berkembang, bertumbuh pesat, dan menjadi kekuatan strategis bangsa yang bukan hanya di tingkat nasional, bahkan telah merambah ke ranah global. Muktamar ini bahkan kita laksanakan bersamaan dengan milad ke-110, jatuh pada hari kemarin ketika kita melaksanakan tanwir. Usia 110 tahun merupakan perjalanan panjang, dan satu-satunya organisasi Islam tertua yang masih bertahan menjadi organisasi yang terbesar. Kesyukuran kita itu tentu harus kita jadikan modal strategis kita melangkah ke depan menjadi lebih baik lagi, sehingga Muhammadiyah dalam mengembangkan misi dakwah dan tajdid menjadi kekuatan yang lebih berkualitas, bahkan unggul dalam berbagai aspek kehidupan yang menjadi bidang garapannya. Sebagaimana spirit dari inspirasi kelahiran Muhammadiyah untuk mengemban misi yad'u ilallah khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sekaligus juga membangun khair ummah yang menjadi cita-cita Muhammadiyah yang diformulasikan di dalam tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang memberi rahmat untuk semesta alam. Gerak kemajuan ini tentu juga menjadi agenda kita untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi bagaimana dalam usia 110 tahun kita bisa mengagregasikan kemajuan dan etos kemajuan yang telah kita miliki, dan pada saat yang sama kita tahu kekurangan dan kelemahannya. Kita sudah cukup untuk selalu mendaftar kemajuan-kemajuan yang kita peroleh, dan itu bentuk dari tasyakur kita. Nah, sekarang menghadapi dinamika baru dalam kehidupan umat bangsa dan kemanusiaan di tingkat global maupun dinamika internal kita yang tentu saja dari wilayah, daerah, cabang, dan ranting itu memiliki kondisi yang heterogen, yang beragam, maka ada sejumlah pertanyaan untuk kita sebagai wujud dari muhasabah kita. Pertama, kita bisa bertanya, apakah jamaah di ranting dan kawasan, masjid dan musola, pengajian-pengajian
serta berbagai aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan di basis umat dan masyarakat di lingkungan di mana Muhammadiyah berada masih tergarap dengan baik, bahkan semakin baik, atau mengalami stagnasi, bahkan kita teralienasi dari dinamika yang terjadi di akar rumput itu. Pertanyaan ini penting untuk menjadi bahan renungan kita seluruh mu'tamirin, agar kita tahu kondisi yang kita miliki di tingkat basis akar rumput kita. Yang kedua, muktamar yang lalu kita punya program yang sangat bagus, yakni dakwah komunitas sebagai satu mata rantai dari dakwah kultural. Bahkan lebih ke belakang lagi, satu mata rantai dari dakwah gerakan jamaah dan dakwah jamaah tahun 68. Pertanyaan kita, apakah dakwah komunitas yang telah menjadi keputusan muktamar itu betul-betul menjadi program yang terlaksana di tempat kita masing-masing? Bahkan syukur kalau ada model dari wilayah, daerah, cabang, dan ranting serta kawasan yang memiliki best practice dari program gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu. Ketika saat ini misalkan kita masih suka mendengar ketika pergi ke daerah atau cabang dan ranting, ada masjid tidak tergarap, bahkan ada yang pindah tangan ke tempat pihak lain. Kita bertanya, seberapa jauh dakwah komunitas kita hadir? Nah, dua pertanyaan ini saja sebenarnya cukup untuk menjadi bahan refleksi kita di tengah apa yang saya sebut dinamika kemajuan dan prestasi yang telah kita raih. Yang ketiga, kita sekarang hidup di dalam konteks nasional dan global yang niscaya kita hadir sebagai kekuatan strategis. Jika orang mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam modern, gerakan Islam reformis terbesar, bukan hanya di Indonesia tetapi bahkan di dunia, maka bagaimana kita hadir di tengah dinamika itu? Saya ingin highlight sedikit bahwa kita Muhammadiyah sebenarnya punya tradisi besar sebagai organisasi yang sejak awal fondasi keagamaannya kokoh, sistem organisasinya bagus, sumber daya manusianya dianggap waktu itu juga berkualitas, dan lebih penting lagi, peran-peran kemasyarakatannya lewat amal usaha sudah menjadi milik umum dan diakui umum. Nah, dalam konteks inilah maka kita perlu menyelesaikan positioning kita, bahwa sejatinya dalam tradisi besar itu kita harus sudah selesai dengan diri kita. Ketika kita berinteraksi di dalam dinamika lokal, nasional, regional, dan global, mestinya soal trust, soal marwah, soal integritas, dan fondasi nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan kita sudah selesai.
Tidak ada lagi keraguan dan saling meragukan antar kita. Agar apa? Agar kita punya keleluasaan untuk membuka sebanyak dan seluas mungkin radius gerakan Muhammadiyah dalam dinamika lokal, nasional, regional, dan global, di tengah dinamika gerakan-gerakan lain yang pada saat ini juga bertumbuh pesat dengan berbagai segmen gerakan dan orientasi gerakannya. Jika di beberapa tempat misalkan ada sekolah-sekolah milik orang, rumah sakit milik orang yang ternyata bertumbuh pesat menjadi sekolah dan rumah sakit unggulan, tentu kita perlu melihat pada diri kita sendiri di tengah dinamika ini. Apakah kita mau bersifat reaktif, apologis, atau kita bersikap proaktif dan konstruktif, bahkan melakukan langkah-langkah yang bersifat kompetitif. Juga di dalam konteks global, kita perlu reformulasi gerakan Muhammadiyah secara lebih simultan. Jika pada era ini atau sebelum ini, bahwa relasi internasional dilakukan dengan dua pola. Pertama, pola yang bersifat personal, mobilitas orang. Yang kedua, pola dengan berbagai aktivitas, seminar, forum, dan lain sebagainya. Muhammadiyah, PP Muhammadiyah justru sudah membuka lembaran baru dengan pola yang ketiga, yang satu sama lain saling terkait dan berinteraksi, yakni membangun atau meletakkan dasar pusat-pusat keunggulan di kancah global, biarpun baru titik-titik yang boleh jadi untuk saat ini belum kelihatan besar. Dengan UMAM di Malaysia, MEC di Melbourne, dan seterusnya, ini kan baru tonggak awal. Ke depan tentu perlu ada model-model pengembangan seperti ini di kawasan lain jika kita ingin masuk ke ranah global. Dan kita punya potensi besar. Karena apa? Kita punya PTM, kita punya rumah sakit, kita punya lembaga-lembaga di lingkungan persyarikatan sendiri yang bisa memainkan peran itu di dalam gerak sistem yang simultan. Saya yakin kekuatan Muhammadiyah justru ada di situ. Dan kondisi ini tentu menjadi tantangan baru buat Muhammadiyah bagi masa depan Muhammadiyah ketika terjadi perubahan geopolitik, ekonomi, budaya global yang semakin kompleks. Nah, di tengah hal-hal seperti itu dalam dinamika internal, kemudian dinamika yang bersifat eksternal, lokal, nasional, dan global, maka ada agenda kita ke depan yang perlu menjadi pertimbangan dan nanti akan menjadi satu kesatuan yang tersistem dengan program Muhammadiyah, yakni agenda ke depan yang bersifat strategis bagi persyarikatan Muhammadiyah kita. Yang pertama, peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah dengan proses perubahan mungkin dari generasi-generasi, dan kita belum bisa memastikan secara pasti, tetapi perubahan itu terjadi. Kita boleh jadi merasa bahwa kita sudah paham pemikiran-pemikiran Islam yang dirumuskan oleh Tarzih, baik dalam bentuk manhaj Tarzih maupun produk-produk baru dalam bentuk fiqhul jadidnya Tarzih. Berbagai macam fikih kontemporer justru dilahirkan oleh Tarzih, yang waktu itu juga menganut alam pikiran bahwa konsep
fikih itu dalam pemahaman tarjih sangatlah luas. Nah, pertanyaan yang sederhana buat kita adalah bagaimana nilai-nilai Islam dan ideologi Muhammadiyah yang sudah sangat kaya itu ke depan ditanamkan secara institusional, melembaga, sehingga kita melakukan usaha institusionalisasi nilai keislaman dan kemuhammadiyahan dari pusat sampai ke bawah. Saatnya pasca muktamar Muswil, Musda, Muscab dan Musran, gerakan ini harus kita mulai. Jangan punya anggapan sekali kita telah menjadi pimpinan Muhammadiyah otomatis bahwa kita paham keislaman, paham ideologi Muhammadiyah itu tanpa mencoba menghayatinya, masuk secara emik, memahami konsep-konsep itu secara substantif, bukan secara verbal. Yang kedua, penguatan dan penyebarluasan pandangan Islam berkemajuan. Di muktamar ini kita akan mengesahkan Risalah Islam Berkemajuan yang konsepnya sejak awal dikoordinasi oleh Prof. Syafiq Mugni dan tentu di bawah steering committee Mas Abdul Mukti, yang nanti kita akan sahkan setelah kita bahas pada tanggal 5 November yang lalu. Kita perlu menerjemahkan Islam berkemajuan itu dalam realitas kehidupan kita. Bagaimana sosialisasinya, kemudian bagaimana menghadapkan pandangan Islam berkemajuan dalam berbagai macam pemikiran keislaman yang bertumbuh kembang begitu heterogen di tubuh masyarakat Islam saat ini. Jangan sampai ada pimpinan yang masih, saya menemukan jelang muktamar ini 1-2 pimpinan Muhammadiyah mengatakan, untuk apa sih Islam memakai kemajuan, berkemajuan, apakah Islam itu berkemunduran dan lain sebagainya. Padahal sudah 2010 kita rumuskan itu, pokok-pokok pikirannya di pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Kalau di tubuh pimpinan masih seperti itu, jangan harapkan kita bisa menghadirkan Islam berkemajuan di tengah realitas publik yang bermacam-macam ragam paham. Kemudian yang ketiga, memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput, sejalan dengan apa yang tadi saya sampaikan problemnya. Kita alhamdulillah punya kebanggaan, Muhammadiyah ini tidak mengandalkan massa yang besar, tetapi kualitas. Biarpun sebenarnya kita harus bangga juga, hari ini kami haru dengan kehadiran penggembira yang begitu rupa, yang menandakan bahwa Muhammadiyah punya massa. Cuman katanya Muhammadiyah kurang sombong ya. Tetapi sejalan dengan itu, jika kita ingin menambah radius afiliasi, menambah radius simpatisan, menambah radius jumlah keanggotaan, dan menambah radius daya jelajah pergerakan Muhammadiyah dalam struktur piramida penduduk Indonesia yang heterogen, maka niscaya kita harus memperkuat dan memperluas kembali basis umat di akar rumput. Yang keempat, pengembangan amal usaha unggulan dan kekuatan ekonomi. Kita sungguh bersyukur berbagai amal usaha bertumbuh mekar dari Aceh sampai ke Papua dan seluruh kawasan di mana Muhammadiyah hadir.
yang kemarin saya sampaikan di pembukaan Tanwir, nyaris jelang muktamar saja tiada hari tanpa peresmian gedung dan bahkan peletakan gedung pertama. Kita juga menyaksikan amal-amal usaha kita yang berkeunggulan di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, rumah sakit dan lain sebagainya. Dan kita harus bersyukur karena kekuatan amal usaha itulah kita juga menjadi besar. Saya sering mengilustrasikan kalau Muhammadiyah ini sebatas organisasi pengajian, itu tanpa punya rumah sakit, tanpa punya perguruan tinggi, dan tidak punya gedung semegah ini, ya itu baik, tetapi kita tidak menggambarkan dari generasi, gerakan, dan cita-cita membangun khairul ummah. Nah, ke depan, karena pada saat yang sama sekarang bertumbuhan amal usaha milik orang yang lebih berkualitas, kita harus berlomba membangun kembali, mengembangkan pusat-pusat keunggulan itu. Dan pimpinan pusat ke depan harus punya proyeksi secara nasional, agar di titik-titik mana yang juga pimpinan pusat mampu membuka jaringan dan fasilitasi untuk mendorong kemajuan itu. Sehingga tidak dibiarkan wilayah daerah yang berat bebannya menanggung beban berat sendirian. Saya pikir ini perlu menjadi perhatian ke depan. Nah, ada relasi yang sama pentingnya, yakni membangun kekuatan ekonomi. Kita punya para ahli dari berbagai bidang yang menyangkut ekonomi. Kita punya majelis ekonomi. Tetapi bagaimana kita mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah yang berkualitas, sekaligus juga berbagai macam bentuk usaha-usaha kewirausahaan atau ekonomi. Saya percaya, kita percaya PP Muhammadiyah, bahwa jika kita lakukan mobilisasi, insya Allah 5-10 tahun ke depan kita akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar dari gerakan Islam ini. Jika kita punya amal usaha yang unggul dan kekuatan ekonomi, jalan untuk berdakwah, jalan untuk membangun dan mengembangkan marwah, jalan untuk berbagai kepentingan, negosiasi sosial, politik dan lain sebagainya jauh lebih mudah. Karena bukti menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi di setiap negara itu menentukan dinamika negara itu. Dan kita punya potensi itu. Yang kelima, ini mungkin perlu gerak yang bersifat progresif, yakni berdakwah bagi milenial, generasi Z dan post Z. Jumlahnya menurut sensus penduduk 2020 itu ada sekitar 65% mereka yang berusia lahir dari tahun 81 ke belakang, ke sini, dengan karakter yang berbeda. Termasuk orang sudah berpikir generasi post Z yang lahir setelah 2013. Pertanyaannya, bagaimana Muhammadiyah hadir ke kelompok milenial dan generasi post Z ini? Kita punya ortom, kita punya sekolah, kita punya perguruan tinggi. Kita perlu bikin jaringan besar untuk menggarap ini. Tetapi kita belum punya pengalaman yang banyak menggarap kelompok milenial ini, sehingga digarap oleh dai-dai populer yang bisa hadir di ruang publik.
Ini pertanyaan dan agenda yang sangat penting ke depan. Perlu mobilisasi generasi muda kita untuk hadir menggarap kelompok milenial kita ketika kita mungkin masih berpikir konvensional dan state of mind kita atau minda kita belum bisa nyambung dengan generasi ini. Manfaatkan IPM, IMM dan seterusnya. Tapi perlu sebuah rancang bangun yang besar. Keenam, reformasi kaderisasi dan diaspora kader ke berbagai lingkungan dan bidang kehidupan. Kita merasa kaderisasi kita ini berjalan baik, tapi boleh jadi kita mulai ketinggalan. Padahal keperluan kader kita di pemerintahan, di legislatif, di lembaga-lembaga yudikatif, di lembaga-lembaga auxiliary, di lembaga profesional, bahkan di lembaga-lembaga yang bersifat ekonomi, bisnis, kita perlu hadir ke situ. Belum yang menyangkut hal yang spesifik. Katanya kalau ada masjid baru megah gitu, itu lalu diisi oleh orang lain karena apa? Karena mereka siap menjadi imam, mereka siap menjadi muadzin, mereka siap dengan qari'ah yang bagus. Kita sudah memulai sebenarnya dengan 438 MBS, madrasah, muallimin dan pesantren. Sekarang sudah mulai kelihatan. Bahkan ada perguruan tinggi kita yang membuka beasiswa bagi mereka yang hafidzah, kemudian mereka masuk dan kita sekarang saksikan acara-acara Muhammadiyah lebih fasih ketika baca Al-Quran. Tadi kita menyaksikan ternyata yang juara internasional di Kuwait adalah kader Muhammadiyah dari Sumatera Barat. Maka kita perlu sekarang punya rancang bangun reformasi kaderisasi, termasuk kader di politik. Jangan ingin instan. Kita perlu menanam dari sekarang. Bagi mereka yang punya kecenderungan dan disiapkan ke situ, kita perlu punya konsep dan program yang mengarah pada diaspora kader itu. Tentu nilai-nilainya kita tanamkan sehingga kita tidak perlu cemas ketika kader-kader kita berdiaspora di berbagai tempat, bahkan sampai ke ranah global. Itu tandanya bahwa kita sukses dengan kaderisasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, program digitalisasi dan intensitas internasionalisasi Muhammadiyah. Era saat ini adalah era teknologi informasi yang canggih. Proses digitalisasi menjadi niscaya. Organisasi harus kita kelola dengan sistem yang modern. Alhamdulillah, kita sekarang memulai itu. Dan pandemi ini telah mengajarkan kita adaptif terhadap teknologi itu, biarpun mungkin terbata-bata. Tetapi ke depan, organisasi modern seperti Muhammadiyah harus betul-betul mengandalkan pada sistem digitalisasi yang canggih. Bersamaan dengan itu, program internasionalisasi harus terus dilembagakan sebagaimana saya sebutkan pada format baru, membangun pusat-pusat keunggulan di ranah global sehingga Muhammadiyah menjadi rahmatan lil alamin. Mohon maaf bahwa pada saat ini kami pimpinan pusat sebagaimana nanti akan menyampaikan laporan, masih banyak kekurangan, tetapi ada kesempatan semua kita sampai ke ranting untuk terus memperbaharuinya. Dan terakhir, bahwa dalam muktamar ini kami pimpinan pusat telah kehilangan tokoh-tokoh terbaik di pimpinan pusat, yakni Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Profesor Suyatno dan Profesor Bahtiar Effendi.
itu adalah sahabat-sahabat kami di PP Muhammadiyah. Kita doakan ketiganya menjadi insan-insan yang husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, diampuni kesalahannya, dan ditempatkan di Jannatun Naim, di mana kita pun akan menyusul entah kapan waktunya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.